Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Muti Syahida di podcast Collab. Dan di hari ini spesial karena yang tadinya dari podcast kita ini kita sering banget podcast di studio NIDC, tepatnya di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Global Indonesia. Sekarang luar biasa sekali karena kita sedang berada di Graha Panel lantai 11, tepat di kantor BSN atau kantor Badan Standarisasi Nasional. Dan spesialnya lagi karena saya pastinya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Bapak Bagus Muhammad Irfan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Muti. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik dan agak kaget kedatangan tim dari Nobel nih. Oh gitu. Iya. Jadi kaget ya, tapi yeah. Alhamdulillah kita tadi udah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai BSN itu sendiri. Nah, boleh dijelasin nggak Pak jabatan Bapak di BSN sendiri? Iya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Nobel, teman-teman Nobel ada istilahnya nggak? Nobels aja sih. Nobel saja ya. Iya. Dari para Nobel sekalian, perkenalkan nama saya Bagus Muhammad Irfan yang di sini saya bertindak selaku Kepala Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional. Nah, Badan Standarisasi Nasional sendiri kantor utamanya ada di Jakarta, Mbak Muti. Oh gitu. Iya, kalau untuk di Sulawesi Selatan ini memang baru didirikan pada tahun 2017. 2017 ya. Iya, pada saat itu masih dengan Bapak Yassin Limpo. Bapak Gubernur Yassin Limpo. Jadi gubernur. Iya, Bapak Gubernur sekarang Yassin udah Limpo. jadi Kementan. Oh iya, Menteri Pertanian. Oke, nah kita mau tanya-tanya ini Pak ya, soal BSN itu sendiri. Karena memang yang kita lihat di sini luar biasa sekali. Pokoknya full dengan BSN. Nah, kita penasaran juga, apalagi sebagai masyarakat awam, apalagi sebagai mahasiswa Nobel pasti bertanya-tanya, apa sih BSN itu? Nah, BSN itu adalah Badan Standarisasi Nasional, beda dengan BSSN, beda dengan BNN. Kadang kami juga dianggap BSI, Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Nasional. BSN ini adalah LPNK, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bertanggung jawab di bidang SPK, Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Mungkin masyarakat lebih akrab dengan sebutan SNI. Jadi kami tugasnya antara lain merumuskan dan menerbitkan SNI. Iya, dan kami juga mengakreditasi lembaga sertifikasi melalui KAN, Komite Akreditasi Nasional. Tapi BSN sendiri bukan lembaga sertifikasi, Mbak Muti. Oh gitu. Jadi pikirnya kan BSN mengeluarkan SNI, BSN mengeluarkan sertifikat pengujian SNI begitu. Tidak, kami hanya menerbitkan SNI dan nanti ada juga istilahnya SPPT, surat pemberian tanda SNI tersebut. Nah, kami yang akan mengeluarkannya. Nah, itu bagian dari tugas dan fungsi. Ada lagi selain itu? Ada lagi selain itu, kami juga bertanggung jawab di bidang metrologi, standar nasional satuan ukuran. Kami juga memberikan fasilitasi pembinaan penerapan SNI. Kami juga mewakili Indonesia kalau ada forum-forum internasional yang membahas mengenai standar. Ya, begitu. Oh, jadi semuanya ya teman-teman, dari produk yang masuk dari Indonesia sendiri itu harus berstandar SNI ya Pak? Atau gimana? Adakah jenis-jenis dari dari standar SNI itu sendiri? Boleh dijelasin? Sebenarnya SNI itu ada 5 jenisnya. Ada SNI produk, jasa, sistem, proses, dan personal. Nah, mengenai yang Mbak Muti tadi katakan atau tanyakan, untuk standar tuh aslinya sukarela, tapi ada SNI yang diwajibkan yang hubungannya dengan K3L, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Sampai Juli 2022 ini ada 303 SNI yang diwajibkan. Contohnya AMDK, kemudian ada peralatan elektronik, kemudian ada pupuk, itu diwajibkan. Kenapa? Karena kembali lagi untuk K3L itu, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Nah, ini menarik ya Pak. Jadi ada yang kita lihat biasanya itu ada helm yang berstandar SNI. Itu yang biasa yang masyarakat dengar ya. Iya. Luar biasa, padahal dari produk SNI itu banyak banget. Banyak sekali. Nah, itu gimana sih cara BSN ini menilai atau mengkriteriakan produk harus berstandar SNI itu? Nah, ya kembali lagi ke tadi, produk itu produk itu haruslah berhubungan dengan K3L.
Ya itu kembali ke K3L. Kalau Keselamatan. keselamatan, keamanan, kelestarian lingkungan. Dan itu juga untuk melindungi produk dalam negeri. Jadi misalkan kita kan sedang digempur dengan import tuh. Iya, banyak banget. Nah di situ kan kita kasihlah yang agak sedikit gerbang lah. Jadi kalau pengen impor harus berstandar. Kalau ingin betul. harus standar seperti itu. Kalau untuk dibedakan mana yang sukarela, mana yang SNI, teman-teman Nobels ini bisa cek di website kami bsn.go.id atau di link bit.ly/SNI-nya besar wajib. bit.ly SNI wajibnya kecil, SNI besar wajibnya tulisannya. Di situ bisa melihat langsung list atau daftar dari SNI yang diwajibkan. Nah, untuk informasi Mbak, untuk informasi sebenarnya yang mewajibkan SNI atau mengeluarkan regulasi bukan BSN. Bukan BSN. Bukan, dari kementerian atau lembaga lainnya. Misal kalau hubungannya dengan pupuk bisa ke pertanian atau Kementerian Perindustrian, dia yang mengeluarkan ini harus wajib. Seperti helm juga tadi itu juga yang mengeluarkan beda lagi. Iya. Beda lagi ya. Beda lagi. Jadi kayak ada kerjasama dari pihak-pihak tertentu. Iya, kami kan seperti selaku sekretariat, selaku penyusun SNI-nya itu. Penyusunan SNI. Nah, itu gimana sih Pak program bukan program sih, keunggulan dari produk yang bersertifikat SNI ini ya. SNI. Ya pastinya itu sudah sesuai standar, sesuai kan namanya standar ya. Iya. Kenapa dia lebih unggul? Karena di standar itu ada parameter mutu. Dia sudah lolos uji. Misal kalau helm, kembali lagi ke helm kita itu sudah satu dekade mungkin 10 tahun SNI helm. Di situ ada parameter mutu pengujian helmnya dijatuhkan, helmnya ditarik, helmnya dibanting, helmnya disiksa lah istilahnya. Kalau helm itu sesuai SNI dia baru boleh dijual belikan. Iya, kalau dia belum SNI tidak boleh dijual belikan. Kan bisa dibayangkan kan bahayanya kan. Kemudian ada juga tabung gas yang zaman dulu itu diuji juga, diuji kualitasnya. Ada yang wajib AMDK, air minum itu kan untuk konsumsi juga kan. Itu juga diuji apakah isinya ada cemaran mikroba, ada logam dan lain sebagainya. Nah, ada kan Pak juga ya kita nggak tahu juga kan beberapa produk yang memang dia nggak sama sekali menerbitkan SNI itu sendiri. Adakah hukuman atau efek yang sanksinya mungkin ya sanksi untuk pelaku usaha yang belum ber-SNI ya. Nah, karena balik lagi SNI itu sifatnya sifat dasarnya sukarela, tidak ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menerapkan. Tapi untuk khususon untuk 303 tadi yang SNI wajib, di undang-undang kami, Undang-Undang 20 tahun 2014 tentang SPK, di pasal 65 sampai 67 kalau tidak salah, itu ada sanksi 3 tahun, ada sanksi maksimal penjara 5 tahun dan denda maksimal 35 miliar. Itu. Karena kan kita biasa lihat ya produk yang memang 1-2 tahun sudah beredar di pasaran tapi nggak ada standar SNI-nya tuh Pak. Ya jadi kayak apakah ini sangat merugikan masyarakat sendiri atau gimana Pak? Kalau misal masyarakat merasa concern tentang itu, tentang ini produknya saya beli tapi kok amannya bagaimana? Itu masyarakat bisa nge-push, bisa mendorong dari pelaku usaha itu untuk menerbitkan SNI. Jadi bisa dilapor tuh Pak? Oh enggak juga sih karena kan ini untuk sukarela. Tapi kalau untuk yang wajib misalkan ada yang air minum yang dia tidak ada logo SN-nya itu bisa dilaporkan. Mungkin bisa lewat kami atau bisa melalui perindustrian dan perdagangan juga bisa. Iya. Nah, gimana tuh Pak soal perumusan standar SNI sendiri bagi pelaku usaha? Bagi pelaku usaha ya. Untuk informasi ke teman-teman Nobels dan masyarakat, SNI ini dirumuskan dengan melibatkan 4 pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah atau regulator, konsumen, pelaku usaha, dan yang terakhir dari akademisi atau pakar. Jadi mereka tuh berempat tuh saling rapat, saling berembukan itu sampai keluar yang namanya RSNI, rancangan SNI, rancangan standar nasional Indonesia. Dan di fase yang terakhir sebelum diterbitkan, masyarakat bisa juga memberikan masukan. Itu namanya evaluating. Iya, di situ nanti kan kami akan memberikan informasi melalui website kami sispk.bsn.go.id. Itu untuk masyarakat baca, akan ada draftnya itu kan. Nanti ini kelihatannya kok parameter mutunya kurang bagus nih, kurang sesuai, atau misal
ini SN ini bagaimana itu. Nah, bisa memberi masukan dan itu secara gratis juga. Iya, betul. Nah, adakah media untuk mempromosikan atau mensosialisasikan dari program BSN sendiri? Ada. Kami ada YouTube, kami ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Tapi lebih banyak kemana, Pak? Saat ini memang lebih banyak ke media sosial. Kenapa? Karena jangkauannya lebih luas. Lebih luas ya. Jadi siapapun bisa melihat. Iya, siapapun bisa melihat. Karena memang kan kami mengikuti perkembangan zaman. Iya, betul. Kami sudah jarang melakukan sosialisasi melalui televisi. Karena anak-anak zaman sekarang lebih ke TikTok kali ya. Betul. TikTok sama YouTube sama Instagram. Iya, betul. Di situ kami menginformasikan apabila teman-teman ingin membeli atau membaca SNI secara gratis bisa melalui akses web.sni.bsn.go.id atau melalui pesta.bsn.go.id begitu. Jadi selain dari promosi itu mensosialisasikan dari program dari BSN sendiri, adakah memang kerjasama lain yang dilakukan dari pihak kampus mungkin atau gimana? Oh iya. Kami bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi. Kami juga ada MOU dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Data terakhir sampai bulan. Salah satunya Nobel ya. Iya. nanti akan ada kegiatan dengan Nobel. Data terakhir ada 76 MOU dengan perguruan tinggi. Ya, Pak. Nah, nanti Nobel kan juga akan menyusul ya. Kita akan bekerja sama secara resmi dengan MOU. Salah satu kegiatan yang sedang kami bahas atau kita pikirkan bersama-sama itu ada MBKM SNI Bina UMK. Nah, itu salah satu program. Salah satu program. Oke. Itu nanti di situ mahasiswa yang berminat akan kami didik, akan kami bekali mengenai SNI itu bagaimana, SNI 9001, SNI ISO 9001. Kemudian akan kami beri materi mengenai SNI ISO 22000. Nah, itu apa tuh, Pak? Nah, bisa dijelasin mungkin? Itu Anda gambaran, bingung ya? 9001 itu mengenai manajemen mutu. Oke. Ya, mungkin masyarakat atau Nobel mengetahui ISO 9001. Itu sebenarnya sama. SNI ISO 9001 dan ISO 9001. Iya, kami kan mengadopsi standar dari luar negeri ISO itu. Betul. Kemudian ada juga pembekalan mengenai GMP, Good Manufacturing Practice. Di situ ada persyaratan mengenai bagaimana tempat pengolahan produk konsumsi yang akan disubsidi dengan baik. Kemudian kami juga akan memberikan materi mengenai audit internal. Itu materi-materi yang di dunia industri atau di dunia kerja itu sangat bermanfaat. Iya. Karena apa? Karena kalau ingin masuk ke dunia industri pastinya kan ada istilah-istilah baru tuh. Istilah-istilah mengenai standarisasi itu juga tuh. Itu misal mahasiswa ikutan program kami mungkin pada saat kelulusan nanti dia sudah familiar, dia sudah tidak asing. Ini apa sih yang dimaksud? Ini apa sih? Ini dia karena dia sudah praktek ke lapangan langsung gitu. Jadi setelah mahasiswa kami beri bekal mengenai standar itu, mereka akan ke lapangan langsung menjadi pembimbing atau pembina UKM pelaku usaha itu untuk menerapkan SNI. Jadi mereka juga visit company juga visit company. Iya. Nah, itu programnya berapa lama, Pak? Programnya sendiri akan berlangsung selama 6 bulan. 6 bulan. Iya. Di situ mahasiswa tidak harus 6 bulan bahasa Jawanya apa ya? Yang fokus, yang harus paneng, yang harus duduk di situ di UKM-nya. Tidak, karena dia sifatnya fleksibel. Jadi selain mempelajari teori, praktek juga ada prakteknya juga. Dia fleksibel, dia mau kunjungan langsung, dia mau menyampaikan ini ada tindakan-tindakan perbaikan atau dia mungkin melakukan penelitian apa istilahnya di keperpustakaan atau mungkin ke kami. Ya seperti itu. Nah, adakah proses penyeleksian dari mahasiswa itu sendiri? Kalau atau mahasiswa siapapun boleh banget ikut dari program BSN ini? Kalau mahasiswa sendiri kami lebih ke mahasiswa pangan, ke mahasiswa teknik. Teknik kami arahkan ke non pangan. Untuk mahasiswa pangan lebih ke UKM pangan itu sendiri. Tapi tidak spesifik seperti itu. Kenapa? Karena kami yakin bahwa ilmu itu tidak bisa dikotak-kotakan. Orangnya ini jurusan ini, ilmu dia bisanya luas. Ini. Ilmu itu luas. Misalkan seperti saya kan di bagian sini tuh saya lulusan dari komunikasi. Nah, diterjunkan ke lapangan harus membaca tentang teknis tersebut. Memang awalnya memang agak susah, memang kurang familiar, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu, dengan dipelajari bisa. Apalagi teman-teman Nobel atau teman-teman muda, masa masih muda masa gak bisa? Iya. Saya aja udah. Jadi siapapun dari manajemen, akuntansi itu boleh. Boleh. Apalagi kan Nobel kan ini ya pengembangan bisnis. Betul. Nah, kalau UKM kami biasanya kami arahkan setelah mendapatkan SNI,
kami sendiri juga agak bingung ini dikembangannya bagaimana ya, marketingnya bagaimana ya. Paling kami kasih pelatihan mengenai marketing, tapi marketing juga iya, ada. Cuma memang lebih bagusnya ada dari Nobel mungkin atau dari teman-teman mahasiswa memberikan solusi atau memberikan gambaran bagaimana pengembangan bisnis itu bagaimana begitu. Saling bantu lah istilahnya. Saling bantu. Pokoknya kerjasama lah ya. Pokoknya kerjasama. Dari BSN, dari Nobel sendiri. Nah setelah dari pelatihan ini Pak Bagus, apakah mereka ini boleh berkonsultasi atau mungkin ada kayak pelatihan jangka panjang dari mahasiswa ini? Konsultasi tentu sangat boleh sekali. Bisa ke kantor kami Geraha Pena lantai 11 ini khusus untuk teman-teman yang di Sulawesi Selatan. Iya, betul. Bisa juga melalui WhatsApp di nomor saya 0838422979798. Dicatat ya. Iya, tapi tolong jangan malam-malam ya. Karena pernah pengalaman jam 1 malam tuh ada yang WhatsApp. Oh gitu. Iya, sebenarnya nggak masalah sih, tapi karena terlalu keseringan saya istirahat dulu. Iya. Dan untuk informasi karena cakupan kami bukan cuma di Sulawesi Selatan sampai Indonesia Timur, mungkin ke depannya program MBKM ini bukan cuma di Sulawesi ini, bisa juga bekerja sama dengan universitas di Maluku, universitas di Papua dan lain sebagainya. Pokoknya di Indonesia Timur. Di Indonesia. Dan UKM-nya sendiri ini juga sudah kami seleksi. Dia legalitasnya udah oke. Termasuk kami juga kan agak berhadap dari teman-teman Nobel, terutama alumni kan. Kita satukan alumni Nobel. Kita kumpulkan untuk masuk ke program ini. Iya, bagus sih Pak ya. Jadi mahasiswa Nobel membantu alumni Nobel. Sekalian dia bertukar cerita, sharing pengalaman untuk kedepannya berkembang seperti apa gitu. Apalagi kan banyak banget alumni Nobel sendiri sudah punya produk juga. Iya, sudah banyak produknya dan sangat terkenal di Makassar. Contohnya sendiri. Apakah? Ada ada beberapa makanan juga pasti. Terus ada juga dari fashion sendiri. Nah, itu teman-teman semuanya bisa berkonsultasi dengan Pak Bagus sendiri mengenai gimana sih caranya untuk melakukan sertifikasi dari standar SNI sendiri. Nah, terakhir nih Pak, boleh dijelasin nggak proses, apalagi saya melihat di samping saya ini, saya melihat alur proses sertifikasi SNI produk. Nah, boleh dijelasin gimana sih cara untuk mahasiswa atau semua masyarakat mungkin yang melihat dari YouTube ini bisa melakukan standarisasi dari SNI. Ya, bisa sertifikasi SNI ya. Iya. Nah, yang pertama itu yang pastinya cek SNI-nya ada atau tidak. Itu bisa dicek di website akses-sni.bsn.go.id, di pesta.bsn.go.id atau di sispeka.bsn.go.id. Kalau bingung, langsung saja hubungi saya, kunjungi sana. Kalau misal bingung, di Geraha Pena lantai 11 kalau untuk area Makassar ini ya. Lantai 11, cari Pak Bagus. Pak Bagus. Gak apa-apa. Saya di sini dipanggil Bagas, dipanggil Agus, semuanya lah gak apa-apa. Oke. Terus cek juga lembaga sertifikasinya. Yang saya sebutkan di awal tadi, ada lembaga sertifikasi yang akan menguji, yang akan mengeluarkan sertifikat kesesuaian. Jadi BSN itu tidak menguji sendiri. Nah, apakah ada lembaga sertifikasi? Misalkan produk dari Nobel ada biskuit, ada madu. Itu kita cek apakah ada lembaga sertifikasinya di kan.or.id. Iya, karena kan dari Nobel sendiri sudah ada ya beberapa mahasiswa mengeluarkan produk. Nah, itu perlu bimbingan lagi dan kerjasama lagi dari pihak BSN dan juga inkubator dari Nobel sendiri, NEC ya, Nobel Entrepreneurship Center. Jadi mungkin setelah ini bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi ya konsultasi dan itu memang sesuai dengan harapan dari deputi kami, Ibu Zakia, kita bersama itu harus lebih menyasar kepada teman-teman mahasiswa, kepada inkubator perguruan tinggi. Kenapa? Karena mereka nantinya akan menjadi pemimpin di masa depan, akan menjadi mungkin perumus standarisasi. Di negara berkembang Indonesia ini sangatlah diperlukan teman-teman mahasiswa lulusan yang terbaik atau yang memiliki pengalaman atau ilmu mengenai standarisasi. Nah, bisa berkunjung ke kami. Oh iya, terakhir banget Pak, satu pertanyaan lagi. Nah, ini mungkin dari masyarakat atau mahasiswa Nobel sendiri penasaran gitu, apakah untuk melakukan standar SNI ini, sertifikasi tadi itu. Iya, sertifikasi ini
berbayar atau gimana Pak? Kalau untuk sertifikasi sendiri, karena kami sekali lagi bukan lembaga sertifikasi, yang mengeluarkan tagihan atau mengeluarkan biaya itu lembaga sertifikasinya. Iya, sesuai dengan urutan tadi yang di alur ini. Setelah cek lembaga sertifikasinya, mungkin bisa menghubungi, menanyakan mengenai berapa untuk pengujiannya, berapa untuk proses sertifikasinya. Nah, setelah dari pelaku usaha itu tahu persyaratannya apa saja, pembayarannya apa saja, mereka harus menyiapkan yang namanya sampel uji untuk akan dikirimkan ke bagian lembaga sertifikasi tersebut untuk diuji, dan akan ada yang namanya audit atau kunjungan lapangan untuk melihat tempat produksinya. Apabila kedua hal tersebut untuk produknya sesuai dengan SNI, untuk legalitasnya dan lain sebagainya dokumennya sudah sesuai, maka baru akan adanya evaluasi dan dimunculkanlah atau diterbitkannya namanya sertifikat tanda kesesuaian. Nah, jadi itu intinya untuk harganya, untuk biaya yang dikeluarkan, kami tidak bisa menjawab, harus menghubungi masing-masing dari lembaga sertifikasi. Nah, tapi prosesnya memang panjang ya. Lumayan panjang. Tapi itu kembali lagi ke komitmen dari pelaku usaha. Ada yang 3 bulan sesuai sudah bisa, ada yang sampai 1 tahun. Iya. Oke deh, terima kasih banyak Pak sama-sama. Atas waktunya, luar biasa kita dapat ilmu mengenai sertifikat SNI sendiri, alur-alur penyelesaiannya bagaimana, cara mendaftarnya gimana, itu luar biasa sekali. Dan sekali lagi nih Pak, kan kita sekalian mempromosikan atau mensosialisasikan dari program MBKM dan ini boleh dijelaskan sedikit ke teman-teman semuanya gimana programnya dan cara daftarnya gimana? Oh iya. Kalau program MBKM ini yang saya sampaikan ke Mbak Muti tadi, memang kita mengajak teman-teman mahasiswa untuk aktif ke lapangan, untuk aktif mengenal tentang standarisasi, dan untuk menggali lagi ternyata standarisasi itu lebih luas, bukan cuma helm. So, teman-teman yang kemarin kan ini sebenarnya kan program kedua, ini program semester kedua atau program babak 2 lah. Babak 1 kemarin ada teman yang akhirnya berkat mengikuti MBKM ini, dia jadi jadi mengetahui ternyata biskuit ada SNI-nya. Dari situ dia mengambil judul skripsi pengembangan biskuit bekatul, kalau di sini bekatul makanan itu kan sesuai SNI. Dia melihat dari parameter mutu SNI-nya. Nah, untuk pendaftaran sendiri kami ada linknya di buku panduan yang sudah kami serahkan ke teman-teman perguruan tinggi, dan juga pendaftarannya bisa melalui perguruan tinggi. Jadi dari perguruan tinggi langsung dari Nobel misalkan Nobel bisa menyeleksi, ini mahasiswanya sudah lebih dari semester 6 atau baru semester awal, karena persyaratan di kami juga ada minimal semester 5. Ada syarat-syarat. Iya, ada syaratnya juga, itu aja. Kenapa? Karena biar supaya tidak mengganggu perkuliahannya. Betul. Oke deh. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya, dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah like, subscribe juga, dan terima kasih juga yang sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.